Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Yunarhaini dari Informatika B dengan NIM akhir 078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis grafik dalam struktur data. Yang pertama, sebelumnya definisi grafik. Grafik adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari titik sudut dan sisi. Titik sudut berisi informasi atau data, dan sisi berfungsi sebagai penghubung antara pasangan titik sudut. Grafik dapat terdiri dari beberapa jenis, tergantung pada posisi simpul dan sisinya. Yang pertama, grafik terarah atau directed graph. Grafik terarah adalah jenis grafik di mana setiap sisi memiliki arah yang ditunjukkan dengan tanda panah. Arah ini menentukan dari mana dan kemana suatu simpul dapat berpindah. Karakteristik grafik terarah: yang pertama, setiap sisi memiliki arah tertentu. Yang kedua, tidak semua simpul dapat dijangkau dua arah. Misalnya, dalam contoh grafik bisa berpindah dari A ke D, tetapi tidak bisa berpindah dari D ke A. Selanjutnya, jika grafik tidak berbobot, maka semua perjalanan memiliki biaya yang sama. Misalnya A ke D sama dengan D ke F. Grafik ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti peta jalan suatu arah dan jaringan sosial serta sistem ketergantungan tugas. Selanjutnya, grafik tak terarah adalah jenis grafik di mana sisi tidak memiliki arah, sehingga perpindahan antara simpul bisa dilakukan dua arah tanpa batasan arah tertentu. Karakteristiknya, sisi tidak memiliki arah, sehingga perpindahan antara dua simpul bisa dilakukan bolak-balik. Tidak ada panah pada sisi, hanya garis penghubung antara simpul. Jika tidak berbobot, semua sisi dianggap memiliki nilai yang sama. Contoh dan penggunaan: yang pertama, bisa berpindah dari A ke B, juga bisa berpindah dari B ke A. Digunakan dalam jaringan komputer, relasi sosial, dan koneksi antar kota tanpa aturan arah tertentu. Selanjutnya, grafik tertimbang. Yang pertama, grafik tertimbang adalah grafik yang memiliki bobot atau biaya pada setiap sisinya. Bobot ini biasanya mempresentasikan biaya perpindahan antara simpul. Jenis grafik tertimbang ada dua: grafik berarah dengan bobot. Setiap sisi memiliki arah dan bobot tertentu. Perjalanan dari suatu simpul ke simpul lain memerlukan biaya. Misalnya, A ke B sama dengan 5. Tidak selalu bisa kembali ke simpul awal jika tidak ada sisi yang menghubungkan balik. Yang kedua, grafik tak berarah dengan bobot. Setiap sisi memiliki bobot tetapi tanpa arah. Perjalanan antara dua simpul bisa dilakukan dua arah dengan biaya yang sama. Misalnya A ke D10, D ke A10. Penggunaannya, grafik tertimbang digunakan dalam pemetaan rute, jaringan komputer, dan analisis jalur terpendek. Selanjutnya ada grafik dua arah. Grafik dua arah mirip dengan grafik tak berarah, tetapi dapat memiliki dua sisi dengan bobot berbeda di antara dua simpul. Grafik tak berarah, perjalanan antara dua simpul memiliki biaya yang sama, misalnya A ke D10, D ke A10. Grafik dua arah, perjalanan memiliki biaya yang berbeda tergantung arah, misalnya A ke D17 dan D ke A12. Kesimpulannya, grafik dua arah memungkinkan perbedaan bobot antara simpul, sedangkan grafik tak berarah tidak. Selanjutnya, grafik tak terbatas. Grafik akan berisi jumlah sisi dan simpul yang tak terbatas. Jika grafiknya tak terbatas dan juga merupakan grafik terhubung, maka grafik tersebut akan berisi jumlah sisi yang tak terbatas juga. Di sini, sisi yang diperluas berarti lebih banyak sisi yang mungkin terhubung ke simpul-simpul ini melalui sisi. Selanjutnya ada grafik 0. Grafik 0 hanya berisi simpul atau vertex tetapi tidak memiliki sisi. Jika diberikan grafik G, V, dan E, di mana V adalah vertex dan E adalah sisi, maka grafik tersebut akan bernilai 0 jika jumlah sisi E adalah 0. Selanjutnya ada grafik trivial, adalah grafik dengan hanya satu simpul atau vertex dan tanpa sisi. Ciri-cirinya memiliki satu titik tanpa hubungan ke titik lain, merupakan bentuk paling sederhana dari grafik, tidak memiliki lintasan atau siklus. Contoh penggunaannya digunakan dalam teori grafik untuk membahas konsep dasar seperti keterhubungan dan derajat simpul. Selanjutnya ada grafik multi. Suatu grafik disebut multigraf jika terdapat beberapa sisi di antara dua titik sudut.
atau titik sudut tersebut memiliki loop. Istilah loop dalam struktur data grafik berarti sisi yang menuju ke simpul atau titik sudut yang sama. Multigraf dapat berarah atau tidak berarah. Ada dua sisi dari B ke A. Selain itu, titik E memiliki simpul sendiri. Grafik di samping adalah grafik berarah tanpa bobot pada sisinya. Selanjutnya ada grafik lengkap. Adalah grafik di mana setiap simpul terhubung langsung ke semua simpul lainnya. Jika terdapat V simpul, maka setiap simpul memiliki V1 sisi. Ciri-cirinya semua simpul saling terhubung, tidak ada simpul yang terisolasi. Contohnya grafik dengan 5 simpul, masing-masing memiliki 4 sisi. Selanjutnya ada grafik siklus. Suatu grafik dikatakan siklik jika ada satu atau lebih siklus yang hadir dalam grafik tersebut. Di sini titik sudut A, B, dan C membentuk suatu siklus. Suatu grafik dapat memiliki beberapa siklus di dalamnya. Selanjutnya ada grafik terhubung. Suatu graf disebut graf terhubung jika kita mulai dari suatu simpul atau vertex dan menelusuri semua simpul dari simpul awal. Untuk ini harus ada setidaknya satu sisi di antara setiap pasangan simpul atau vertex. Berikut ini penjelasan dari grafik di samping. Dengan asumsi tidak ada sisi antara C dan F, kita dapat melakukan perjalanan dari A ke G, tetapi sisi C ke F memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan ke simpul manapun dari simpul tertentu. Suatu graf lengkap adalah graf terhubung karena kita dapat berpindah dari satu simpul ke simpul lainnya pada graf yang diberikan. Selanjutnya ada grafik asiklik terarah. Grafik asiklik terarah atau DAG adalah grafik berarah tanpa siklus. Artinya tidak ada jalur yang kembali ke simpul awal. Ciri-cirinya berarah, tidak memiliki siklus. Digunakan dalam pemodelan ketergantungan tugas, struktur hierarki, dan pemrosesan data. DAG sering dipakai dalam topological, sorting, komplikasi kode, dan sistem informasi. Selanjutnya ada cycle graph. Cycle graph tidak sama dengan cyclic graph. Dalam cycle graph, setiap node akan memiliki tepat dua sisi yang terhubung. Artinya, setiap node akan memiliki tepat 2 derajat. Selanjutnya ada grafik bipartit. Jenis grafik ini merupakan jenis grafik khusus yang titik-titiknya ditetapkan pada dua himpunan. Grafik bipartit harus mengikuti aturan. Yang pertama, dua set titik sudut harus berbeda, artinya semua titik sudut harus dibagi menjadi dua kelompok atau set. Yang kedua, kumpulan titik sudut yang sama tidak boleh membentuk sisi apapun. Selanjutnya, grafik Euler. Struktur data grafik dianggap sebagai grafik Euler jika semua simpulnya memiliki derajat genap. Istilah derajat simpul berarti jumlah sisi yang menunjuk ke atau keluar dari simpul tertentu. Semua simpul memiliki derajat genap. Simpul A, D, E, dan H memiliki 2 derajat. Di sini simpul C memiliki 4 derajat yang merupakan derajat genap. Grafik Hamilton. Grafik Hamilton adalah grafik yang terhubung di mana setiap simpul dapat dikunjungi tepat satu kali tanpa mengulang sisi. Lintasan Hamilton adalah jalur yang melewati semua simpul tanpa mengulangi simpul. Contoh lintasannya A, B, C, H, B, E. Siklus Hamilton adalah lintasan Hamilton yang kembali ke simpul awal. Contoh siklusnya A, D, C, H, B, E, A. Grafik Hamilton memastikan bahwa setiap simpul dapat dijangkau dalam satu perjalanan tanpa melewati simpul yang sama lebih dari sekali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.